Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita ketemu lagi pada riset operasi pertemuan minggu ke-12. Nah, pada minggu kemarin, minggu ke-11, Anda sudah saya minta untuk merangkum manajemen inventory. Lalu ada economic order quantity, dan ada komponen-komponen yang digunakan di dalam economic order quantity. Dan di sana juga terdapat kegunaan dan manfaat dan pentingnya menggunakan manajemen inventory yang baik di dalam perusahaan untuk melahirkan operasi manufaktur yang efisien. Nah, untuk pertemuan ke-12 kali ini saya tidak akan membahas panjang lebar mengenai materi dari manajemen inventory. Saya akan langsung masuk ke metodenya. Karena pada tugas kemarin saya percaya Anda sudah merangkum dengan baik dan sudah mengerti mengenai materi pada manajemen inventory. Nah, jadi saya langsung masuk dalam metodenya. Nah, dalam metodenya sebenarnya dalam metode inventory, metodenya dalam manajemen inventory sebenarnya terdapat banyak sekali metode. Ada just in time, ada klasifikasi ABC, ada economic order quantity. Nah, karena pertemuannya terbatas dan semakin terbatas karena kuliah online, maka saya akan memfokuskan ke economic order quantity. Nah, kenapa kok economic order quantity? Karena economic order quantity ini hasilnya itu lebih akurat dibandingkan dengan metode-metode yang lain, cukup gampang juga untuk digunakan dan diaplikasikan, dan keuntungan yang lainnya adalah cukup simple untuk dipelajari. Nah, di dalam economic order quantity, untuk komponen-komponennya yang perlu diperhatikan adalah tipe-tipe biaya yang menjadi penyusun dalam economic order quantity sendiri. Ada biaya ordering cost, ada carrying cost, dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi bagaimana rumus-rumusnya bekerja dan bagaimana memecahkan permasalahan secara case ya. Case akan saya sediakan sehingga Anda akan mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif bagaimana economic order quantity bekerja. Oke, yuk kita lanjut. Oh ya, sebelum kita lanjut, jadi dalam pertemuan kali ini dan pertemuan ke depan kita akan membahas mengenai economic order quantity. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas dasar perhitungan dari economic order quantity, dan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana perhitungan economic order quantity secara lebih lanjut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas rumus dasarnya saja, dan bagaimana filosofisnya economic order quantity bekerja, dan pada pertemuan yang selanjutnya kita akan pelajari metode secara lebih jauh lagi yang akan melibatkan safety stock dan reorder point untuk minggu depan. Oke? Nah guys, di slide halaman 15 Anda bisa melihat bagaimana EOQ bekerja. Di sana ada penjelasan dan di sini ada kurvanya. Nah, jadi dalam economic order quantity ini kegunaannya adalah untuk mengecilkan biaya manajemen inventory sehingga melahirkan operasi manufaktur yang efisien. Nah, biaya inventory, biaya persediaan itu sendiri di sini ada dua komponennya, yaitu biaya pemesanan atau ordering cost dan biaya penyimpanan atau carrying cost. Nah, kalau Anda ingin manajemen inventory Anda berhasil, maka dua biaya ini yang harus Anda kecilkan, Anda rampingkan. Nah, tetapi permasalahannya adalah
pada paragraf yang kedua, sifat kedua jenis biaya ini adalah berlawanan, sehingga titik jumlah pesanan ekonomis atau EOQ terletak di antara dua pembatas ekstrim tersebut. Apa artinya berlawanan? Jadi kalau berlawanan itu artinya waktu Anda mengecilkan ordering cost, maka carrying cost-nya akan tinggi. Sebaliknya, waktu Anda berfokus untuk mengecilkan carrying cost, maka biaya pemesanannya akan tinggi. Itulah rumitnya. Nah, jadi dua biaya ini berlawanan. Dan dengan EOQ, Anda akan dapat menghasilkan perhitungan bagaimana dua biaya ini bisa dikalkulasikan sehingga melahirkan pemesanan yang paling optimal. Ya, namanya kan economic order quantity ya. Jadi jumlah pemesanan yang paling ekonomis. Nah, lalu di bawahnya, di sini ada bagan. Oke, supaya lebih jelas, saya ganti slide-nya untuk menunjukkan bagannya saja. Oke. Nah, ini yang lebih besar ya. Nah, di sini adalah kurva yang menunjukkan beban dari manajemen inventory, beban biaya. Di sini biayanya di sini, kurvanya yang vertikal. Sementara yang horizontal di sini ada kurva kuantitas. Nah, di sini ada 4 garis ya yang perlu diperhatikan. Garis 1, 2, 3, dan 4. Ini garis putus-putus. Nah, saya akan terangkan satu persatu. Nah, untuk yang kurva pertama dulu. Kurva pertama yang di sini. Nah, ini adalah biaya penyimpanan. Di sini ya, biaya penyimpanan di sini sudah ada tulisannya, dan di sini juga sudah ada rumusnya bagaimana mencari biaya penyimpanan. Nah, jadi biaya penyimpanan ini filosofisnya, cara membacanya adalah sewaktu semakin banyak Anda memesan kuantitas barang, sini ya, semakin banyak kan di sini kan, maka biaya penyimpanannya akan semakin tinggi, biayanya akan semakin tinggi. Tetapi kalau Anda memesannya sedikit, misalnya di sini, maka biayanya juga akan sedikit, rendah. Nah, jadi semakin banyak Anda memesan barang, maka penyimpanannya juga akan semakin naik. Oke, lalu yang kurva yang kedua. Di sini adalah biaya pemesanan. Nah, di sini dibacanya untuk kurva yang biaya pemesanan di sini adalah semakin banyak Anda memesan, biaya pemesanan ya, jadi semakin banyak kuantitasnya, semakin banyak Anda memesan, maka biayanya akan semakin rendah. Oke. Nah, sebaliknya, sewaktu Anda semakin sedikit Anda memesan barang, maka biayanya akan semakin tinggi. Kenapa kok bisa begitu ya? Biaya pemesanan ini sama seperti biaya ongkir, ongkos kirim, ongkos pesan, ongkos jalan. Jadi sewaktu Anda memesan barang kecil-kecilan, sedikit, dan pesannya berkali-kali, maka biaya pemesanannya akan tinggi. Tetapi kalau Anda memesannya langsung banyak, maka biayanya akan rendah. Nah, ini yang menariknya nih, dua komponen ini, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, di sini saling berlawanan. Nah, jadi waktu Anda memesannya sedikit ya, di sini biaya pemesanannya Anda akan tinggi, tetapi biaya penyimpanannya rendah. Nah, penyimpanannya rendah, tetapi pemesanannya akan tinggi. Sebaliknya, waktu Anda memesan banyak, di sini misalnya titiknya, anggaplah pesan 100 gitu ya, 100 unit. Nah, biaya pemesanannya akan kecil, tetapi biaya penyimpanannya akan tinggi. Nah, jadi seperti yang pada penjelasannya tadi, kedua biaya ini akan saling berlawanan. Waktu Anda berfokus untuk mengecilkan biaya penyimpanan, maka biaya pemesanan Anda akan tinggi. Dan kalau Anda berfokus sebaliknya, waktu Anda berfokus untuk mengecilkan ke biaya pemesanan,
maka biaya penyimpanan Anda yang akan tinggi. Nah, EOQ di sini bisa menjadi solusi. Bagaimana menghasilkan biaya yang paling rendah dengan titik pemesanan yang paling efisien. Yang titik pemesanan yang memiliki nilai ekonomis yang paling tinggi. Nah, nanti kita akan menghitung, dan rumus-rumusnya juga sudah disediakan di slide-nya. Di sini Anda akan menghitung di sini, di titik equilibriumnya, titik perpotongannya. Nah, sehingga dengan waktu Anda mendapatkan titik EOQ ini, Anda akan menghasilkan biaya total yang paling rendah. Di sini kurvanya ini yang paling rendah kan di sini ya. Nah, di sinilah EOQ akan menghasilkan biaya total yang paling rendah. Nah, itu filosofinya, guys. Nah, guys, di slide halaman 17 di sana ada soal latihan 1. Nah, di sana perusahaan snowboard membutuhkan kayu sebagai bahan baku dan seterusnya. Lalu di bawahnya ada pertanyaan. Hitung EOQ, hitung persediaan maksimum, hitung rata-rata persediaan, hitung frekuensi, hitung jarak waktu, dan hitunglah total cost. Nah, sebenarnya untuk menghitung EOQ ini gampang kok, guys. Rumusnya juga sudah disediakan di slide sebelumnya, slide setelahnya. Nah, lalu pada slide ke-18 di sana ada rumus dari EOQ. Rumusnya adalah akar dari 2 dikalikan dengan D dikalikan dengan S dibagi dengan C kalikan H kecil atau H besar. Nah, D ini apa, Pak? S ini apa, Pak? C ini apa, Pak? H kecil, H besar ini apa, Pak? Oke, Anda bisa balik lagi ke slide yang 17. Oke, dari soal tersebut, untuk memudahkan menjawabnya, kita perlu diketahui ya terlebih dahulu. Nah, D di sini adalah D besar di sini adalah demand atau permintaan bahan baku. Nah, kira-kira dalam soal tersebut demand-nya berapa? Perusahaan snowboard membutuhkan kayu sebagai bahan baku 1 tahun sebesar 4.500 unit. Oke, berarti demand-nya adalah 4.500. Oke, D-nya sudah. Lalu S. S-nya di sini adalah setup cost atau biaya pemesanan. Setup cost. Oke. Nah, Anda lihat di soalnya. Kira-kira biaya pemesanannya berapa? Biaya tiap kali kalimat selanjutnya ya. Biaya tiap kali pesan sebesar Rp 400. Oke. Berarti biaya pemesanannya, biaya per setiap kali pesan adalah 400. Nah, lalu C di sini adalah biaya bahan baku per unit atau cost. Nah, cost-nya adalah harga bahan baku per unit sebesar Rp 800. Dan H kecil atau H besar ini merupakan holding cost atau biaya simpan. Bisa dilambangkan dengan seharusnya dilambangkan dengan H besar. Nah, tetapi pada jenis soalnya saya membuat ini sendiri untuk memudahkan mengajar
menerangkan dari holding cost, maka saya menggunakan dua tipe H holding cost-nya. Ada H kecil dan ada H besar. Loh, kenapa kok harus dibedakan H kecil atau H besar? Karena pada soal-soal yang saya temukan dalam buku untuk besaran dari holding cost, terdapat dua cara penyampaian dari soal penyampaian holding cost dari soal-soal tersebut. Ada yang berupa angka, ada yang berupa desimal. Ada yang berupa angka, ada yang berupa persentase. Nah, Anda bisa lihat di halaman 18. Di sana yang paling bawah, yang H kecil itu merupakan biaya penyimpanan dalam persentase atau persen. Sementara H besar di sana ada biaya penyimpanan dalam angka desimal. Kita lihat lagi di halaman 17. Di sini Anda bisa lihat biaya simpan per unitnya per tahun adalah 5%. 5% dari harga beli bahan baku. Nah, artinya di sini kan angka persentase ya, berarti yang digunakan adalah H kecil. Nah, dalam beberapa soal ada yang menggunakan persentase. Kalau menggunakan holding cost yang menggunakan persentase, maka rumus ini yang digunakan. Kalau berupa angka, sudah besaran, sudah di angka desimal, maka H besar. Berarti tidak angkanya langsung dituliskan, tidak perlu dikalikan dengan cost-nya. Nah, karena soal yang satu di sini masih berupa persentase, maka menggunakan holding cost-nya adalah H kecil, yakni 5%. Nah, kalau dibuat angka desimal, H besarnya adalah 800 dikali dengan 5% sama dengan berapa kira-kira? Oke. Nah, berarti biaya penyimpanannya, biaya holding cost-nya adalah sebesar Rp40. Nah, setelah diketahuinya komponen-komponen dari EUP-nya sudah diketemukan seperti ini, ya udah langsung saja dikerjakan. Dua dikalikan, nah kenapa kok ini 2? Ini rumusnya memang harus dikalikan dengan angka 2. Lalu dikalikan dengan demand-nya adalah 4.500 dan lalu dikalikan dengan setup cost-nya adalah 400. Lalu dibagi dengan hanya, atau Anda mau dituliskan 800 kali 5% di sini juga nggak masalah. Toh nanti penyelesaiannya, ini ya penyelesaiannya juga di sini akan tertulis 40. Nah, lalu selanjutnya 9.000 dikali dengan 400. Mana ya kalkulator? Kali 400 sama dengan 3.600.000. Oke. Ini saya garis ya supaya untuk mempermudahnya ya. Untuk diketahuinya. Nah, 3.600.000 dibagi dengan 40 sama dengan akar ini 40 akar 90.000. Nah, lalu hasilnya adalah
300. Oke, gampang kan? Oke, nah ini Anda dengan mendapat 300 ini, 300 kuantitanya ini, Anda sudah berhasil menyelesaikan soal yang A. Nah, lalu lanjut ke menjawab soal yang B, yang C, dan seterusnya. Nah, sebenarnya rumusnya ini juga sudah tersedia di slide ke-19. Nah, di sana menghitung maksimum inventory misalnya. Rumusnya adalah MI ini maksimum inventory ya, sama dengan Q. Q-nya berapa? Q-nya diambil dari sini, Q-nya 300 Q. Jadi maksimal inventory sama dengan 300. Lalu yang C. Yang C adalah average inventory atau AI. AI rumusnya adalah Q dibagi dengan 2. Q-nya 300 dibagi dengan 2, dapatlah average inventory-nya sebanyak 150 unit. Lalu yang D. Yang D ini adalah menghitung frekuensi. Jadi frekuensi rumusnya adalah demand dibagi dengan Q. Demand-nya tadi berapa? 4.500. Lihat di soalnya ya. 4.500 dibagi dengan Q-nya 300. Dapatlah 15. Dan lalu total T-nya yang E. Yang E itu apa sih? Jarak waktu antar pemesanan satu dengan pemesanan yang berikutnya. Oke. Nah, jarak waktu ini yang E dilambangkan dengan T. T itu adalah time. Jadi jarak waktu pemesanan, time. Nah, time-nya adalah jumlah satu hari dalam satu tahun. Diasumsikan 365. Nah, untuk hari dalam satu tahun ini Anda perlu lihat soalnya dulu ya guys. Kalau misalnya tidak ada keterangan mengenai hari dalam satu tahunnya, hari kerja dalam satu tahun, maka diasumsikan harinya adalah 365. Tetapi kalau misalnya diasumsikan 180, tergantung dari soal atau dari keadaan, maka di sini time-nya akan mengikuti. Jadi 180, kalau misalnya 90 jadi 90. Nah, 365 dibagi dengan frekuensi. Frekuensinya adalah 15. Jadi 365 dibagi dengan 15 dapat dengan 24,33. Oke. Nah, lalu untuk yang F, di sana Anda bisa melihat slide yang ke-20. Di sini yang F adalah menghitung dari total cost. Nah, total cost memiliki 3 komponen, yaitu unit cost, annual ordering cost, dan annual holding cost. Nah, cara untuk menghitungnya juga sudah disediakan pada slide ke-20. Misalnya untuk unit cost. Unit cost didapat dari hasil dari demand dikalikan dengan cost. Demand-nya tadi adalah 4.500. Nah, 4.500 dikalikan dengan cost-nya harga per unitnya tadi ya. Harga per unitnya adalah, Anda bisa lihat di soal, biaya bahan baku per unitnya adalah 800. Nah, dapatlah sekian. Lalu untuk annual ordering-nya, demand-nya 4.500, I-nya 300 dikalikan dengan S. S-nya setup cost. Setup cost-nya adalah dapat dari sini tadi ya. Setup cost-nya adalah biaya pemesanan 400.
Nah, lalu diproses dan dapatlah sekian. Sementara untuk yang annual holding cost-nya, rumusnya adalah Q-nya 300, lalu dibagi 2, lalu dikalikan dengan H besar. H besarnya adalah angka yang sudah angka pecahan ya. Dapatlah tadi hanya adalah 40. Oke, lalu diproses dan dapatlah ya sekian. Lalu semuanya dijumlah dan dapatlah total cost. Oke, nah sebenarnya untuk apa sih angka-angka ini semua? Apa kegunaan dari angka-angka ini? Nah, inilah pentingnya pendekatan manajemen dalam perhitungan matematis. Jadi Anda tidak hanya sekedar menghitung. Angka ini harus Anda gunakan sebagai landasan pengambilan keputusan Anda. Nah, bagaimana cara menggunakan angka ini untuk manajemen inventory agar manajemen inventory dapat dilakukan sebaik mungkin dan menghasilkan operasi manufaktur yang efisien? Anda perhatikan, terutama yang Anda perhatikan di sini. 1, 2, dan di sini 3. Dan di sini 4. Demand-nya adalah 4.500. Nah, dalam untuk memecahkan permasalahan dari soal 1 ini perusahaan snowboard ya. Perusahaan snowboard dalam 1 tahun produksi membutuhkan sebanyak 4.500 bahan baku. Untuk menekan biaya ordering cost dan biaya holding cost, maka disarankan PT Snowboard memesan pesanan sebanyak 300 unit. 300 unit dalam yang dipesan sebanyak 15 kali dalam 1 tahun produksi. Kenapa kok 15 kali ya? Karena frekuensinya di sini menyatakan adalah 15. Dan waktu 300 di sini ya, 300 Q-nya dikalikan dengan 15 frekuensinya, maka akan dapatlah 4.500 di sini. Nah, artinya perusahaan snowboard memesan sebanyak 300 unit bahan baku sebanyak 15 kali dalam 1 tahun unit produksi. Lalu yang time-nya di sini dinyatakan 24,33. Ini adalah bentuk hari, 24,33 hari. Artinya dalam 365 hari atau dalam 1 tahun, PT Snowboard dalam 24,3 atau bisa dibulatkan 24 hari gitu ya. 24 hari sudah harus mendapatkan bahan baku sebanyak 300 agar proses manufakturnya tidak terhenti dan agar terlaksana dengan baik. Oke, gampang kan? Nah, untuk mencocokkan hasilnya, Anda juga bisa lihat di halaman 21. Di sini sudah saya sediakan potongan dari hasil yang dihitung secara otomatis menggunakan aplikasi. Nah, tetapi aplikasi di sini hanya sebagai bantuan ya guys. Anda harus mengerjakannya, Anda kerjakan secara manual. Nah, di sini hasil EOQ-nya, optimal order quantity 300 tadi dapatnya. Di sini ada maximum inventory, average inventory, orders per period atau frekuensinya, dan di sini ada cost, annual setup cost, annual holding cost, dan ada unit cost. Lalu di sini ada jika cost-nya ditambahkan maka hasilnya adalah sekian. Dapat dari annual setup, annual holding, dan ditambah dengan unit cost, hasilnya dapat sekian. Nah, di sini reorder point-nya ini masih 0. Untuk reorder point
Dan safety stock, kemarin kan saya minta juga merangkum untuk reorder point dan safety stock ya. Kita akan pelajari di minggu depan. Nah, lalu di sini soalnya tadi di sini yang sebelah kiri, kurva tabel yang sebelah kiri, di sini demand rate-nya 4.500. Soalnya tadi ya, setupnya 400, holding cost-nya 40, unit cost-nya 800, days per years-nya 365, daily demand rate 12,38. Nah, untuk daily demand rate ini pada pertemuan kali ini belum digunakan. Jadi, dan baru digunakan nanti untuk menghitung safety stock dan reorder point. Nah, untuk safety stock-nya dan lead time-nya, lead time in days-nya juga masih 0, kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, lalu di sisi sebelah kanan, di sini juga ada kurvanya. Nah, di sini titik perpotongannya dapatlah 300. Nah, 300 ini dapat dipesan dengan biayanya sebanyak 12.000. Nah, nilai 300 ini yang menarik di sini ya. 300 ini merupakan nilai EOQ maksimal, dimana kalau Anda kalikan 15, frekuensinya 15 kali, maka 300 kali 15 dapatlah demand rate-nya 4.500. Nah, di sini menunjukkan bahwa dengan EOQ ini pada 1 tahun produksi Anda butuh 4.500, dan dari perhitungan EOQ didapatlah titik pemesanan maksimalnya 300 per unit dan dipesan sebanyak 15 kali dalam 1 tahun periode produksi tersebut. 300 kali 15 kan 4.500, sama. Oke, gimana guys, gampang kan? Ya, silakan dikerjakan tugasnya, jangan lupa ikut diskusinya. Selamat belajar dan semoga sukses.